Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofiatun, mahasiswa Universitas Terbuka PG PAUD semester 4. Nah, di sini saya akan melaksanakan tugas pembelajaran terpadu yaitu Marsum modul 1 dan 2. Oke, untuk modul 1, latar belakang pembelajaran terpadu. Karakteristik pembelajaran di taman kanak-kanak. A. Karakteristik pembelajaran di taman kanak-kanak. Kegiatan belajar pada anak usia TK mengutamakan bermain sambil belajar. Bermain dibutuhkan anak untuk perkembangan berpikirnya. Bermain sebagai bentuk kegiatan di TK adalah bermain kreatif dan menyenangkan. Melalui bermain kreatif dapat mengembangkan serta mengintegrasi semua kemampuannya. Cara anak usia TK belajar berbeda dengan orang dewasa karena anak usia TK memiliki karakteristik sendiri, yaitu bersifat unik. Anak mengekspresikan perilakunya secara spontan. Anak bersifat aktif dan energik. Anak memiliki rasa ingin tahu yang kuat dan antusias terhadap hal. Anak bersifat eksplosif dan petualang. Anak kaya dengan fantasi. Anak memiliki daya perhatian yang pendek. Anak egosentris dan anak masih kurang pertimbangan dalam melakukan sesuatu. Itulah sebabnya anak harus diberikan stimulasi yang tepat dengan kegiatan yang edukatif dan menyenangkan dengan melalui bermain. B. Prinsip pembelajaran di taman kanak-kanak. 1. Adanya interaksi antar anak. Sumber belajar dan pendidikan dalam suatu lingkungan belajar untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 2. Anak bersifat aktif, maka proses pembelajaran ditekankan pada aktivitas dalam bentuk-bentuk bermain sambil belajar. 3. Bermain ditekankan pada integrasi pengembangan potensi di bidang fisik, motorik, intelijensi, sosial, emosional, dan bahasa serta komunikasi. 4. Penyelenggaraan pembelajaran bagi anak usia dini perlu memberikan rasa aman bagi anak. 5. Proses pembelajaran dilaksanakan secara terpadu. 6. Anak berbuat secara aktif, berinteraksi dengan lingkungan belajar yang diatur pendidik. 7. Program pembelajaran dirancang dan dilakukan untuk mendukung anak dalam proses belajar. Karakteristik perkembangan anak usia kanak-kanak. Ciri-ciri perkembangan anak usia taman kanak-kanak adalah perkembangan fisik ditandai dengan keaktifan anak untuk melakukan berbagai kegiatan. Perkembangan bahasa ditandai dengan kemampuan untuk memahami pembicaraan yang lain dan mampu mengungkapkan pikirannya dengan batas-batas tertentu. Perkembangan kognitif atau daya pikir anak ditandai dengan rasa ingin tahu anak yang luar biasa terhadap lingkungan sekitar. Bentuk permainan anak masih bersifat individu, bukan permainan sosial, walaupun aktivitas dilakukan secara bersama-sama dengan anak-anak lainnya. B. Kemampuan dasar anak taman kanak-kanak. 1. Kognitif anak TK. Pengembangan kemampuan anak di TK bertujuan untuk mengembangkan kemampuan berpikir anak. 2. Sosial emosional anak TK. Dengan kemampuan ini anak diarahkan untuk dapat bersosialisasi dengan mengendalikan emosi. 3. Nilai moral agama anak. Dengan kemampuan ini anak diarahkan untuk menerapkan kegiatan agama yang sesuai dengan usianya. 4. Fisik anak TK. Kemampuan ini dikembangkan untuk mengembangkan kemampuan motorik kasar dan motorik halus. 5. Bahasa anak TK. Dengan kemampuan bahasa anak diarahkan untuk mampu berkomunikasi sederhana secara efektif. 6. Seni anak TK. Pengembangan kemampuan seni bertujuan agar anak dapat menciptakan sesuatu berdasarkan hasil imajinasinya, mengembangkan kepekaan menghargai hasil seni. C. Kecerdasan jamak atau multiple intelligence. 1. Kecerdasan linguistik. 2. Kecerdasan fisik atau kinestetik jasmani. 3. Kecerdasan visual spasial. 4. Kecerdasan intrapersonal. 5. Kecerdasan interpersonal atau antar pribadi. 6. Kecerdasan musikal. 7. Kecerdasan naturalis. 8. Kecerdasan eksistensial. Selanjutnya,
Konsep dasar pembelajaran terpadu. Hakikat pembelajaran terpadu. A. Pengertian pembelajaran terpadu. Pembelajaran terpadu adalah pendekatan yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran dengan mengintegrasikan kegiatan dalam semua bidang pengembangan, meliputi kognitif, sosial, emosional, bahasa, moral, dan nilai-nilai agama, fisik, motorik, dan seni. B. Karakteristik pembelajaran terpadu. 1. Pembelajaran terpadu berpusat pada anak atau student centered. 2. Pembelajaran terpadu dapat memberikan pengalaman langsung kepada anak. 3. Pembelajaran terpadu menciptakan kegiatan yang dapat mengoptimalkan semua pemikiran anak. 4. Pembelajaran terpadu menyajikan konsep-konsep dari berbagai bidang pengembangan dalam suatu proses pembelajaran. 5. Pembelajaran terpadu bersifat luas. 6. Hasil pembelajaran yang akan dicapai adalah setiap aspek pengembangan dapat berkembang sesuai dengan minat dan kebutuhan anak. C. Prinsip-prinsip pembelajaran terpadu. Tema harus berorientasi pada usia atau perbedaan individu. Tema harus berkaitan langsung dengan pengalaman. Setiap tema harus menyajikan konsep-konsep yang dapat diselidiki anak. Setiap tema harus didukung oleh suatu pengetahuan. Tema harus mengintegrasikan materi dengan kegiatan. Informasi yang berhubungan dengan tema harus disampaikan melalui pengalaman langsung yang melibatkan penemuan aktif. 7. Kegiatan yang berhubungan dengan tema harus menggambarkan bidang pengembangan yang beragam. Tema harus memungkinkan dapat dilaksanakan melalui kegiatan proyek yang diprakarsai anak. Tema harus memberikan kesempatan kepada anak untuk merefleksikan apa yang telah mereka ketahui. Tema harus dapat diperluas atau diperbaiki sesuai dengan minat dan pemahaman anak. Mengakomodasi kebutuhan anak, menyediakan kesempatan bermain, serta menghargai individu, latar belakang budaya, dan pengalaman keluarga anak yang dibawa ke dalam kelas. D. Landasan pembelajaran terpadu. 1. Landasan filosofis. 2. Landasan psikologis. 3. Landasan praktisi. E. Manfaat pembelajaran terpadu. 1. Memungkinkan anak mengeksplorasi dan mengekspresikan pengetahuan dan keterampilannya melalui berbagai kegiatan. 2. Meningkatkan pemahaman anak secara komprehensif. 3. Meningkatkan interaksi sosial anak. 4. Meningkatkan kecakapan berpikir anak. 5. Meningkatkan profesionalisme guru. Model-model pembelajaran terpadu. Model pembelajaran terpadu di taman kanak-kanak ada 3, yaitu 1. Model jaring-jaring atau WIBIT, yaitu pendekatan pembelajaran yang menentukan tema kemudian dikembangkan menjadi subtema dengan memperhatikan keterkaitan tema tersebut. Diharapkan aktivitas anak dapat berkembang dengan sendirinya. 2. Model keterkaitan atau connected. Model ini secara sengaja diusahakan untuk menghubungkan satu konsep dengan konsep lain, satu topik dengan topik lain, satu keterampilan dengan keterampilan lain. 3. Model keterpaduan atau integrate. Model ini merupakan pembelajaran terpadu yang menggunakan pendekatan antar bidang. Dari beberapa model pembelajaran terpadu, model yang akrab dengan guru TK adalah model WIBIT. Kekuatan model ini adalah lebih mudah merancang dan menggunakannya. Proses penonton tema yang melibatkan anak serta penggalian tema dimulai dari lingkungan yang terdekat anak. Sedangkan kelemahan model ini pada saat penyelesaian tema sehingga sangat diperlukan keterampilan guru untuk menggali potensi yang ada pada anak didik. Selain itu, biasanya guru terlalu dangkal dalam merumuskan suatu tema dan tema tersebut hanya berfungsi secara artifisial yang tidak tergambarkan dalam kegiatan yang komprehensif. Kelemahan lainnya dari model ini adalah biasanya guru lebih fokus pada kegiatan, tidak ada pengembangan atau konsep kompetensi yang harus dikuasai oleh anak. Itu saja mungkin resumen dari saya dari modul 1 dan 2. Terima kasih.